Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang mencoba menjatuhkanmu? Mungkin mereka menyebarkan gosip, merendahkanmu di depan orang lain, atau bahkan secara terang-terangan menghalangi jalanmu. Hati kecilmu mungkin berteriak ingin membalas, ingin menghancurkan mereka dengan cara yang sama. Kamu ingin membuktikan bahwa kamu lebih kuat, lebih baik, dan bahwa mereka salah. Di tengah amarah itu, mungkin kamu merasa buntu, terjebak dalam lingkaran dendam yang tidak ada habisnya. Namun bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ada cara lain? Cara yang tidak akan menghabiskan energimu, tidak akan membuatmu kotor, dan justru akan membuatmu bangkit dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Ini adalah jalan menghancurkan musuh dengan senyap, bukan dengan pedang atau kata-kata kasar, melainkan dengan ketenangan, integritas, dan kekuatan batin yang tak tertandingi. Ini adalah seni bela diri tanpa sentuhan yang diajarkan oleh para filsuf Stoik ribuan tahun lalu. Materi utama, seni memenangkan pertempuran batin. Saudaraku, mari kita mulai dengan sebuah premis yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap konflik. Pertempuran sejati bukanlah melawan orang lain, melainkan melawan diri kita sendiri. Musuh terbesarmu bukanlah orang yang membencimu, melainkan kemarahan, dendam, dan rasa sakit yang muncul di dalam dirimu akibat perbuatan mereka. Para filsuf Stoik seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus mengajarkan kita bahwa ketika kita membiarkan emosi negatif menguasai kita, kita telah memberikan kemenangan kepada musuh kita. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa lagi, karena kita sudah menghancurkan diri kita sendiri dari dalam. Jadi apa artinya menghancurkan musuh dengan senyap? Itu bukanlah tentang membuat mereka menderita secara fisik atau sosial. Itu adalah tentang membuat serangan mereka menjadi tidak relevan. Ini tentang mencapai sebuah kondisi batin di mana tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dari kita, tidak ada lagi yang bisa mereka hancurkan, karena kita sudah membangun benteng yang tidak bisa ditembus di dalam diri kita. Memahami esensi serangan musuh. Langkah pertama untuk menghancurkan musuh secara senyap adalah dengan memahami esensi dari serangan mereka. Mengapa seseorang mencoba menjatuhkanmu? Seringkali itu bukan tentang kamu, melainkan tentang ketidakamanan mereka sendiri. Mereka mungkin iri dengan kesuksesanmu, merasa terancam oleh potensimu, atau hanya memproyeksikan rasa sakit mereka sendiri kepadamu. Ketika kita menyadari bahwa serangan mereka adalah cerminan dari diri mereka sendiri, bukan cerminan dari dirimu, kita akan berhenti menganggapnya sebagai hal yang pribadi. Dalam pandangan Stoik ada sebuah konsep yang sangat penting. Kita hanya bisa dirugikan jika kita mengizinkan diri kita untuk dirugikan. Jika seseorang menghinamu, itu hanyalah kata-kata. Jika kamu memilih untuk merasa terluka oleh kata-kata itu, maka kamu sendirilah yang merugikan dirimu. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang menghadapi banyak musuh dan pengkhianatan, menulis dalam jurnal pribadinya, sebuah penghinaan tidak bisa merugikan seseorang kecuali dia memilih untuk menganggapnya sebagai penghinaan. Ini bukan berarti kita harus pasif. Ini berarti kita harus menjadi selektif dalam pertempuran yang kita pilih untuk kita ikuti. Dan pertempuran terbesar adalah memenangkan kendali atas emosi kita sendiri. Taktik 1, kebal terhadap serangan. Bayangkan seorang pendekar yang kebal terhadap pukulan. Setiap kali musuhnya memukul, pukulan itu tidak berefek sama sekali. Dia tidak perlu membalas karena pukulan itu tidak menyakitinya. Inilah yang harus kita capai secara batin. Bagaimana cara menjadi kebal? 1, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan. Namun kita bisa mengendalikan persepsi kita, pikiran kita, dan reaksi kita. Ketika seseorang menyebarkan gosip, jangan fokus pada gosip itu. Fokuslah pada bagaimana kamu memilih untuk merespons. Apakah kamu akan marah dan membalas, atau kamu akan tetap tenang dan melanjutkan hidupmu? Pilihan terakhir adalah pilihan yang akan membuat mereka frustrasi, karena mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka inginkan. 2, latih diri untuk tidak mencari validasi dari orang lain. Musuh kita mendapatkan kekuatan dari asumsi bahwa kita peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentang kita. Ketika kamu berhenti peduli, kekuatan mereka menguap. Latihan ini membutuhkan waktu. Mulailah dengan pertanyaan sederhana. Mengapa aku butuh persetujuan dari orang ini? Apakah pendapatnya benar-benar penting bagi kebahagiaan dan tujuanku? Jawaban jujur akan membebaskanmu dari rantai ketergantungan. 3, bersikaplah seolah-olah kamu memiliki kendali penuh. Ini bukan tentang berpura-pura, melainkan tentang mengambil kembali otoritas batinmu. Ketika seseorang menyerangmu, jangan biarkan mereka melihatmu goyah. Pertahankan ketenangan.
Jawab dengan singkat, lugas, atau bahkan tidak usah dijawab sama sekali. Ketidakreaksian adalah bentuk reaksi yang paling kuat. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak terpengaruh, dan itu akan membuat mereka bertanya-tanya, kenapa dia tidak marah? Taktik 2. Menghancurkan mereka melalui keberhasilanmu. Ini adalah taktik yang paling efektif dan paling stoik. Alih-alih membuang waktu dan energimu untuk membalas, salurkan semua energi itu untuk membangun dirimu sendiri. Musuhmu ingin melihatmu jatuh. Kemenangan terbesarmu adalah membuat mereka menyaksikanmu bangkit. Marcus Aurelius sering menekankan pentingnya terus melakukan hal yang benar, terlepas dari apa yang orang lain katakan. Ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu, teruslah bekerja dengan integritas, teruslah berbuat baik, dan teruslah berkembang. Keberhasilanmu bukanlah sebuah bentuk balas dendam yang disengaja. Itu adalah konsekuensi alami dari fokusmu pada hal-hal yang benar-benar penting, karaktermu, pekerjaanmu, dan tujuan hidupmu. Bayangkan kamu adalah seorang seniman yang karyanya diejek oleh seorang kritikus. Kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membalas kritikus itu, berdebat di media sosial, dan membuat dirimu terlihat tidak profesional. Atau kedua, kamu bisa mengambil semua energi amarah itu dan menyalurkannya untuk menciptakan karya yang jauh lebih baik dan lebih indah. Karya keduamu itulah yang akan membungkam kritikus itu secara senyap, tanpa kamu harus mengucapkan satu patah kata pun. Taktik 3. Mengubah musuh menjadi guru. Ini adalah langkah yang paling sulit namun paling transformatif. Para Stoik melihat setiap kesulitan, termasuk musuh, sebagai kesempatan untuk berkembang. Setiap serangan, setiap gosip, setiap pengkhianatan adalah ujian bagi karaktermu. Ketika seseorang menjatuhkanmu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Apakah ada kebenaran di balik kritikan mereka? Apakah ada kelemahan dalam karakterku yang perlu aku perbaiki? Jika ada, terimalah itu sebagai pelajaran yang berharga. Jika tidak ada, anggaplah itu sebagai latihan untuk menguatkan ketenangan batinmu. Seneca dalam surat-suratnya sering mengingatkan bahwa hal-hal buruk yang menimpa kita bukanlah musibah, melainkan pelajaran yang mengajarkan kita ketahanan dan kebijaksanaan. Musuhmu bisa menjadi guru terbesarmu jika kamu membiarkan mereka menjadi itu. Mereka mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada orang lain, untuk membangun integritas yang tak tergoyahkan, dan untuk menemukan kekuatan yang kamu tidak tahu kamu miliki. Mengapa ini lebih kuat dari balas dendam? Mengejar balas dendam adalah sebuah perang yang tidak pernah bisa kamu menangkan. Pertama, itu menghancurkanmu dari dalam. Balas dendam memakan energimu, mengotori pikiranmu, dan membuatmu menjadi seperti orang yang kamu benci. Seneca mengatakan, balas dendam tidak akan menyembuhkan luka, melainkan hanya akan membuatmu menjadi luka itu sendiri. Kedua, itu membuatmu terjebak dalam lingkaran yang tidak ada habisnya. Begitu kamu membalas, musuhmu akan membalas lagi, dan siklus kebencian itu akan terus berlanjut tanpa pernah berakhir. Kamu akan menghabiskan hidupmu terikat pada orang yang kamu benci. Ketiga, itu tidak efektif. Balas dendam yang paling memuaskan adalah yang tidak perlu. Musuhmu tidak akan pernah bisa benar-benar menang jika kamu menolak untuk terlibat dalam permainannya. Kemenangan mereka hanya akan terasa nyata jika mereka melihatmu menderita. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak menderita, bahwa kamu bahkan berkembang, mereka akan merasa bahwa semua usaha mereka sia-sia. Membangun bentengmu 3 pilar kemenangan senyap. 1. Ketegasan moral. Tentu, kamu bisa membungkam musuhmu dengan gosip yang lebih kotor, tapi itu akan merusak karaktermu. Jalan stoik adalah tentang melakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Jaga kejujuranmu, pertahankan integritasmu, dan biarkan kebaikanmu menjadi amunisi yang paling kuat. Coba kontrol diri yang tak tergoyahkan. Ini adalah fondasi dari kekuatan senyap. Latih dirimu untuk tidak bereaksi secara spontan terhadap provokasi. Sebelum kamu membalas, ambil napas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini akan membawa saya lebih dekat ke tujuan saya? Seringkali jawabannya adalah tidak. 3. Fokus pada diri sendiri. Daripada memikirkan cara menjatuhkan musuh, pikirkan cara untuk membangun dirimu sendiri. Tingkatkan kemampuanmu, pelajari hal-hal baru, dan fokus pada pertumbuhan pribadi. Kemenangan sejati adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terlepas dari apa yang orang lain katakan atau lakukan, bagaimana orang lain akan memandangmu. Ketika kamu menerapkan prinsip-prinsip ini secara perlahan tapi pasti, orang-orang di sekitarmu akan mulai melihat sesuatu yang berbeda darimu.
Pertama, mereka akan melihatmu sebagai sosok yang tidak bisa digoyahkan. Ancaman dan provokasi tidak akan mempan. Mereka akan melihatmu sebagai sebuah gunung yang berdiri tegak, tak terpengaruh oleh badai. Ketenanganmu akan menularkan rasa hormat, bahkan dari musuhmu. Kedua, mereka akan melihatmu sebagai sosok yang kuat dan misterius. Karena kamu tidak bereaksi, mereka akan bertanya-tanya apa yang ada di dalam pikiranmu. Kekuatanmu tidak lagi berasal dari balas dendam yang terlihat, melainkan dari ketenangan yang tak terlihat. Mereka tidak bisa menebak langkahmu berikutnya, dan ketidakpastian itu adalah sumber kekuatanmu. Ketiga, mereka akan melihatmu sebagai contoh. Orang-orang yang melihatmu menghadapi musuh dengan ketenangan dan integritas akan terinspirasi. Mereka akan melihat bahwa ada cara yang lebih baik untuk hidup daripada terjebak dalam siklus kebencian. Kau sama akan mau menjadi seorang optimis, bukan karena kamu menuntutnya, melainkan karena karaktermu yang luar biasa. Penutup, kemenangan sejati ada di dalam diri. Saudaraku, jalan untuk menghancurkan musuh dengan senyap bukanlah tentang menjadi pasif atau pengecut. Itu adalah tentang menjadi seorang pejuang yang cerdas dan strategis. Kamu tidak melawan orang-orang bodoh dengan cara mereka yang bodoh. Kamu melawan mereka dengan cara yang bijaksana dan elegan. Biarkan musuhmu berpikir mereka menang saat mereka menggosipkanmu. Biarkan mereka berpikir mereka menang saat mereka mencoba menjatuhkanmu. Karena pada akhirnya, merekalah yang akan kalah. Mereka akan kalah karena telah menghabiskan hidup mereka untuk membenci, sementara kamu telah menghabiskan hidupmu untuk berkembang. Mereka akan kalah karena kamu telah mengambil alih kendali atas dirimu sendiri, sementara mereka masih menjadi budak dari amarah dan iri hati mereka. Jadi ketika kamu menghadapi musuh, jangan buang waktumu untuk membalas. Alih-alih fokuslah pada satu hal, menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Keberhasilanmu, integritasmu, dan ketenanganmu adalah senjata yang paling mematikan. Dan itu adalah sebuah senjata yang akan menghancurkan musuhmu secara senyap, tanpa meninggalkan satupun bekas luka di dalam dirimu. Kemenanganmu adalah ketika kamu bisa menatap mereka, tersenyum dengan damai, dan tahu bahwa mereka tidak bisa menyentuhmu, karena kamu telah membangun benteng yang tidak bisa ditembus di dalam jiwamu.